Selamat pagi buat teman-teman mahasiswa semua. Salam sejahtera, semoga kita senantiasa sehat dan terlindung dari pandemi COVID-19 ini, serta program vaksinasi anti-COVID dapat berjalan dengan baik ya. Eh, Pada pertemuan kali ini, pertemuan kita yang pertama dalam mata kuliah akuntansi manajemen, kita akan membahas pertemuan materi yang pertama ini adalah pengantar akuntansi manajemen. Di mana setelah mempelajari bab ini atau materi ini, diharapkan mahasiswa akan dapat pertama itu membedakan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, ya. Kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian. Kemudian membenarkan pandangan bahwa tujuan utama organisasi komersial atau komersil adalah untuk secara luas berusaha mengoptimalkan keuntungan di masa depan atau profit oriented ya, prinsip ekonomi. Kemudian menjelaskan perubahan penting yang terjadi di lingkungan bisnis yang mempengaruhi praktik dari akuntansi manajemen. Kemudian menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan yang secara langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan. Jadi ada keterkaitan kita dengan pihak pelanggan nanti ya. Kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi-fungsi sistem akuntansi biaya dan manajemen. Baik. Jadi akuntansi manajemen itu ya, kalau didefinisikan itu seperti ini. Ya, cukup banyak di sini terdapat definisi akuntansi manajemen, tapi kita memulai dulu dari definisi akuntansinya dulu ya. Seperti kita ketahui bahwa eh, definisi akuntansi itu banyak ya. Salah satunya adalah definisi yang dirumuskan oleh American Accounting Association ya. Ini menggambarkan bahwa akuntansi itu adalah sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, komunikasi informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang tepat oleh pengguna informasi. Ya. Dengan kata lain, akuntansi itu adalah berkaitan erat dengan penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang akan membantu pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang penting untuk bisnis. Kemudian untuk memahami akuntansi, kita juga perlu ya mengetahui sesuatu tentang proses pengambilan keputusan. Jadi akuntansi itu berkaitan sama proses pengambilan keputusan. Dan juga menyadari berbagai pengguna informasi akuntansi. Masih ingat kan, pengguna informasi akuntansi ada pihak internal dan eksternal ya. Nah, kemudian selama 2 dekade terakhir, itu banyak organisasi baik di sektor manufaktur ya, ataupun jasa, itu telah menghadapi sejumlah perubahan yang dramatis ya, dalam lingkungan bisnis mereka ya. Adanya sejumlah deregulasi dan persaingan yang luas dari perusahaan luar negeri di pasar domestik itu telah menghasilkan situasi di mana sebagian besar perusahaan sekarang itu beroperasi di pasar global yang sangat kompetitif. Ya. Jadi kebanyakan dari akuntansi manajemen ini sendiri itu ngarahnya ke perusahaan manufaktur ya. Di perusahaan manufaktur sendiri, kaitan eratnya adalah dengan pabrikasi ya, pengolahan, industri ya. Nah, perusahaan pabrikasi ini mengolah barang itu menggunakan faktor-faktor produksi yang utama ya, seperti bahan baku langsung di situ ya, tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Ya. Kemudian
Di sektor bisnis ini juga banyak peminatnya ya atau pemainnya bahkan dari luar negeri ya dengan teknologi canggih, dengan dukungan sumber daya manusia yang begitu eh, memenuhi ya, sangat memenuhi standar ya. Mereka juga bersaing membuat produk-produk yang hampir sama dengan produk yang ada pada perusahaan manufaktur di dalam negeri. Hal inilah yang menjadi eh, sisi yang menarik ya sebetulnya kita mempelajari dari akuntansi manajemen ini lebih lanjutnya. Ya. Nah kemudian setelah kita mengetahui mengingat atau menggilas balik definisi akuntansi tadi, kita mendefinisikan akuntansi manajemen ya. Pada saat yang sama ya, telah terjadi pengurangan yang signifikan dalam siklus hidup produk yang timbul dari inovasi teknologi dan kebutuhan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang semakin diskriminatif ya. Untuk berhasil dalam lingkungan yang sangat kompetitif, di mana berlaku saat ini ya, bahkan dia secara global ya berlakunya ya, maka perusahaan itu telah menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Jadi pelanggan itu mau membeli produk itu ujung-ujungnya kalau dia merasa puas. Kalau pelanggan itu merasa puas, maka ada loyalitas. Kalau ada loyalitas berarti dia akan melakukan pembelian ulang dan berulang. Jika ada pembelian berulang, maka perusahaan ada kemungkinan untuk menjual produknya secara lebih banyak. Ya, secara lebih banyak maka produksi pun akan dituntut lebih banyak dan meningkat lagi. Sehingga potensi untuk mendapatkan laba akan semakin besar. Sedemikian pula dengan kehidupan perusahaan akan menjanjikan dalam waktu yang lebih panjang, ya. Itu secara rantai hubungan ya. Kemudian kepuasan pelanggan sekarang menjadi merek ya, menjadi merek yang harus diperhatikan dari sisi akuntansi manajemen. Mereka juga telah mengadopsi pendekatan manajemen baru ya, dan perusahaan manufaktur telah mengubah sistem manufaktur mereka dan berinvestasi dalam teknologi baru. Jadi mau nggak mau peran teknologi juga sangat menentukan di sini ya untuk membawa satu perubahan baru demi mengatasi dari permintaan konsumen dan persaingan yang tinggi ya. Kemudian perusahaan ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem akuntansi manajemennya. Perusahaan mempunyai otorisasi yang kuat untuk mengubah segala lini atau sistem yang ada di dalamnya ya, di dalam lini produksinya. Bahkan sekarang juga teknologi robotik sudah berkembang ya. Adapun tujuan pembelajaran di akuntansi manajemen sendiri ya, tujuan bab pertama ini atau materi yang pertama ini itu adalah untuk memberi mahasiswa latar belakang pengetahuan yang akan memungkinkan untuk mencapai wawasan yang lebih bermakna tentang isu-isu dan masalah akuntansi biaya dan manajemen. Karena akuntansi biaya sendiri itu berkaitan erat dengan akuntansi manajemen ya. Karena manufaktur tadi ya, masalah manufaktur terkait erat di dalam mata kuliah ini. Jadi kita mulai dengan melihat penggunaan informasi akuntansi dan mengidentifikasi kebutuhan mereka. Hal ini diikuti dengan deskripsi proses pengambilan keputusan ya, perencanaan, dan pengendalian, serta lingkungan bisnis yang berubah. Akhirnya, fungsi yang berbeda dari akuntansi manajemen akan dijelaskan dalam materi ini. Kita melihat ya, di sini adalah pengguna informasi akuntansi. Siapa saja pengguna informasi akuntansi ya? Atau apa itu pengguna informasi akuntansi? Kita melihat di sini akuntansi adalah bahasa ya yang dikomunikasikan informasi ekonomi kepada berbagai pihak atau dikenal sebagai pemangku kepentingan ya yang memiliki kepentingan dalam organisasi. Pemangku kepentingan ini itu terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok ya. Misalnya manajer, pemegang saham, calon investor, karyawan, kreditur, dan pemerintah. Dan masing-masing kelompok ini memiliki persyaratan informasinya sendiri ya. Apa itu informasinya yang mereka miliki? Persyaratannya yaitu manajer memerlukan informasi yang akan membantu mereka dalam mengambil keputusan dan aktivitas pengendalian. Misalnya apa? Misalnya adalah informasi yang diperlukan tentang
perkiraan harga jual, biaya, permintaan, posisi kompetitif, dan profitabilitas berbagai produk dan jasa yang disediakan oleh organisasi. Kemudian dari sisi pemegang saham, itu dia memerlukan informasi tentang nilai investasi mereka dan pendapatan yang diperoleh dari kepemilikan saham mereka. Mereka akan memberikan penilaian seberapa besar return dari investasi yang dia tanamkan di perusahaan tersebut. Dari sisi karyawan juga memerlukan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi tuntutan upah mereka dan menghindari pemecatan. Sehingga karyawan juga akan merasa yakin kalau perusahaan itu dapat berjalan atau hidup operasionalnya selama tahun-tahun ke depan ya. Dan kita tahu bahwa perusahaan itu juga didirikan untuk going concern. Going concern artinya berkelanjutan. Tidak ada perusahaan yang didirikan dengan tujuan dalam waktu tertentu ya. Jadi dalam waktu selama mungkin ya. Dengan demikian maka prinsip ekonomi akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian pengguna informasi akuntansi ya. Masih sama dengan yang tadi, pengguna informasi akuntansi, selain yang dari pihak manajer, pemegang saham, dan karyawan, ada juga pihak lain di sini. Ada pihak kreditur dan penyedia modal pinjaman. Mereka juga memerlukan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Ya. Jadi mereka juga akan melihat kemampuan bayar dari perusahaan yang utang kepadanya. Dengan manajemen yang baik, tentunya mereka merasa lebih yakin kalau mereka dapat pengembalian sesuai dengan harapan dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian bagi instansi pemerintah sendiri, seperti kantor pusat statistik, ya, pengumpulan informasi akuntansi, dan memerlukan informasi seperti rincian kegiatan penjualan, keuntungan investasi saham, mungkin persediaan, dividen, dan dibayarkan, proporsi keuntungan yang diserap oleh perpajakan, dan sebagainya itu sangat diperlukan ya oleh Badan Pusat Statistik untuk menyediakan data ekonomi ya, atau data Indonesia atau provinsi dalam angka ya, secara periode tertentu atau per tahun. Kemudian selain itu, otoritas perpajakan juga dari pihak pemerintah juga memerlukan informasi tentang jumlah keuntungan ya yang digunakan perusahaan atau dikenakan pajak ya. Semua informasi ini sangat penting dan menentukan kebijakan untuk mengelola perekonomian ya. Jadi informasi akuntansi sangat penting ya. Tolong bisa di-mute ya, ada suara masuk ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini kita juga mungkin kilas balik ya. Jadi kita harus mengetahui juga perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Apa perbedaannya kedua itu? Nah, kita bisa melihat perbedaan utamanya adalah dari persyaratan hukum ya. Dari persyaratan hukum kita bisa melihat ada persyaratan undang-undang bagi perusahaan terbatas atau yang sudah menjadi PT ya. Bahkan publik ya atau go public ya. Untuk membuat laporan keuangan tahunan. Jadi kalau laporan keuangan tahunan itu wajib ya bagi perusahaan yang sudah go public di Bursa Efek ya. Kemudian terlepas dari apakah manajemen menganggap informasi ini berguna atau tidak, itu harus dilaporkan sehingga publik akan mengetahuinya dan harus mengetahuinya. Dan bahkan kalau perusahaan tersebut lambat melaporkan, mereka akan terkena peringatan atau bahkan denda gitu ya. Nah, itu kaitan dengan akuntansi yang biasa kita lihat ya, ada laporan keuangan ya, akuntansi keuangan. Kemudian di akuntansi manajemen, sebaliknya ya, sepenuhnya operasional dan informasi itu harus dihasilkan hanya jika dianggap bahwa manfaat yang ditawarkan manajemen melebihi biaya pengumpulannya. Jadi informasinya bersifat lebih ke dalam ya. Jadi tidak dipublish secara keluar ya. Karena akuntansi manajemen sifatnya strategik ya di situ ya. Karena memang terbukti di mana di laporan keuangan, di catatan atas laporan keuangan pun, di bagian laba rugi pun
kita tidak akan menemukan formulasi yang rinci mengenai akuntansi biaya dan akuntansi manajemen di sana. Contohnya seperti rincian dari komposisi harga pokok ya, itu juga tidak sangat rinci di sana, dan hal-hal lain. Nah, kemudian perbedaan utama yang lain selain dari sisi laporan keuangan juga di sini adalah fokus pada bagian atau segmen individu dari bisnis ya. Laporan akuntansi keuangan itu menggambarkan keseluruhan bisnis ya, dia menggambarkan komprehensif. Sedangkan di akuntansi manajemen berfokus pada sebagian kecil organisasi saja, misalnya biaya dan profitabilitas produk, mengenai layanan, mengenai biaya per departemen, mengenai pelanggan, dan mengenai aktivitas operasional dan produksinya. Ya, jadi berbeda. Di akuntansi manajemen, skopnya bisa lebih kecil namun terfokus. Ya. Tapi di akuntansi keuangan, dia sifatnya lebih besar dan luas, lebih komprehensif. Ya. Dan sifatnya untuk konsumsi di eksternal, ya, lebih banyak di sana. Ya. Itu perbedaan utamanya yang tadi ya. Kemudian ada juga perbedaan utama tambahan lagi ya di sini. Dari sisi prinsip akuntansi yang berlaku umum, ya laporan ke akuntansi itu, akuntansi keuangan yang disiapkan, itu juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau ditetapkan oleh badan standar ya. Kalau di Indonesia berdasarkan dari SAK ya, standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian kalau di Amerika mungkin Dewan Standar Akuntansi Keuangan, FASB ya. Kemudian Dewan Pelaporan Keuangan, FRC, di Inggris, dan internasional, Dewan Standar Akuntansi IASB ya. International Accountancy ya, Standard Board ya. Kemudian persyaratan ini penting untuk memastikan keseragaman dalam suatu susunan laporan keuangan dan memiliki konsistensi yang tinggi. Ya. Jadi telah memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Dan juga memungkinkan untuk dilakukan suatu komparatif ya, antar perusahaan dan historisnya. Data akuntansi keuangan itu pada prinsipnya iya harus dapat diverifikasi dan sifatnya objektif ya. Namun kalau di akuntansi manajemen, itu tidak diharuskan untuk memenuhi prinsip-prinsip standar yang berlaku. Dia nggak ada harus berdasarkan prinsip standar akuntansi tertentu, enggak. Ya. Jadi dia lebih fleksibel. Sebaliknya juga fokusnya, akuntansi manajemen juga adalah pada pelayanan kebutuhan manajemen dan menyediakan informasi yang berguna bagi para manajer ya. Ketika mereka menjalankan salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi untuk pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian, maka didapatkan dari informasi di akuntansi manajemen ini. Dari sisi dimensi waktu ya, akuntansi keuangan itu melaporkan apa yang telah terjadi di masa lalu, historical sifatnya. Masa lampau yang telah terjadi itulah yang dilaporkan berdasarkan dari bukti transaksi dan lain-lain. Sedangkan di akuntansi manajemen, dia berkaitan dengan informasi masa depan. Jadi prediksi ke depan ya. Namun dikombinasikan juga informasi masa lalu. Keputusan berkaitan dengan kejadian yang masa depan, karena itu memerlukan rincian biaya dan pendapatan di masa depan yang diharapkan. Tapi tentunya dengan berdasarkan dari pengalaman di masa lalu ya untuk membuat satu prediksi ke depan. Nah, itu akuntansi manajemen ya. Nah, kemudian dari sisi pembuatan keputusan ya, perencanaan pengendalian itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Informasi yang dihasilkan oleh akuntan manajemen itu harus dinilai berdasarkan dari sebentar ya. Harus dinilai berdasarkan dari efek akhirnya pada hasil keputusan, berdasarkan dari dampaknya ya, yang akhirnya pada keputusan. Nah, itu ya informasi yang diperoleh dari akuntansi manajemen. Jadi dampaknya adalah hasil keputusan dari top manajemen biasanya.
Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman tentang proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Nah, nanti akan disajikan ya gambar di bawah ini untuk diagram proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian, biar bisa kita pahami. Kemudian ada 4 tahap pertama untuk mewakili proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Kemudian 2 tahap terakhir itu akan mewakili dari proses pengendalian, yaitu dalam rangka proses mengukur dan mengoreksi kinerja aktual untuk memastikan suatu alternatif ya yang akan dipilih dan rencana implementasinya dilaksanakan. Baik, sekarang kita akan memeriksa tahapan lebih rincinya. Ya. Nah ini ya tampilannya ya. Ini ada diagram pembuatan keputusan perencanaan dan pengendalian. Kita bisa lihat ada 6 tahapan ya di situ ya. Jadi ada 2 tahapan di sini kita melihat di gambar ini ya. Di tahapan yang pertama ini kita bisa melihat ada planning process atau proses perencanaan ya. Proses perencanaan itu ada 4 di sini sampai tahap 4 saja, yaitu identifikasi atau identify objectives. Kemudian ada search for alternative course of action. Ya, kemudian yang ketiga select appropriate course of action. Kemudian 4 implement the decision. Nah, kemudian bagian proses kontrol atau proses pengendalian itu terdiri dari compare actual and planned outcome. Jadi pembandingkan di sini ya antara realisasi dan rencana. Kemudian respond to divergences from plan. Jadi pengambilan keputusan di sini apabila terjadi selisihnya sangat ekstrim, itu akan diambil suatu keputusan yang baru ya. Dari bagian ini saya akan jelaskan lebih rinci ya. Dari 6 faktor ini kita akan lihat. Yang pertama katanya tadi adalah pengendalian atau mengidentifikasi tujuan. Ya. Identify objectives. Ya. Sebelum melakukan keputusan yang baik, itu harus ada beberapa tujuan dan arahan yang akan memungkinkan para pembuat keputusan untuk menilai keinginannya untuk memilih suatu tindakan di atas yang lain. Jadi sebelum membuat suatu keputusan, itu seorang pengambil keputusan itu harus melihat ya dengan baik ya keinginannya, harus dinilai keinginan terhadap satu tindakan yang dipilih itu yang seperti apa. Oleh karena itu, tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan itu harus menentukan tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Ya. Jadi misalnya dia mau mengambil keputusan di perusahaan ini mau melakukan diversifikasi atau melakukan usaha yang baru dari usaha utamanya itu. Tentunya dia harus sebelum melakukan itu harus menentukan tujuan perusahaan dulu. Tujuan perusahaannya apa? Oh, mungkin pada saat pandemi seperti ini banyak perusahaan yang dengan produk utamanya sulit terjual ya dengan produk A. Misalnya biasa produk A itu pada saat sebelum pandemi itu laku ya, laris manis ya. Namun setelah pandemi produk A-nya itu sulit ya karena eh, si pembeli harus menjalankan protokol kesehatan ya, sehingga tidak semudah itu ya. Nah, sehingga dia harus diversifikasi dengan usaha yang baru dengan produk B. Nah, inilah yang harus dipikirkan dari si manajemen ya, top manajemen khususnya ya dalam pengambilan keputusannya karena kalau mau diversifikasi usaha itu tentunya harus membutuhkan sejumlah modal ya, lokasi, produk yang baru, pengenalan produknya lagi dengan situasi yang ada seperti itu. Nah, itu dari sisi tujuan ya. Dari gambar tadi, mungkin kita bisa melihat identify objectives. Jadi kita harus mengidentifikasi tujuan. Ya. Itu tahapan dari perencanaan atau planning process. Kemudian search for alternative course of action. Artinya, kita melakukan pencarian untuk tindakan alternatif. Ya, itu langkah berikutnya. Kita akan melakukan pencarian untuk tindakan alternatif. Pada tahap kedua dalam model pengambilan keputusan ini adalah langkah yang dilakukan untuk melakukan pencarian terhadap berbagai kemungkinan tindakan atau melakukan suatu strategi ya yang memungkinkan tercapainya tujuannya itu.
Jika manajemen suatu perusahaan melakukan konsentrasi sepenuhnya pada rangkaian produk yang pasarnya berlaku pada saat ini, dan pangsa pasar dan keuntungan dibiarkan menurun, ada bahaya bahwa perusahaan tidak akan dapat bertahan di masa depan. Artinya, dengan tren seperti ini, mungkin kita harus berubah ya. Artinya, dari tren yang offline, mungkin pasarnya harus berubah ke online. Ya, kalau dibiarkan terus, pasti pembelinya akan semakin berkurang. Ya, sementara biaya semakin besar. Maka harus mengambil suatu tindakan alternatif ya. Kita cari dulu. Seperti apa nih? Oh, kita bikin online saja, mungkin bikin produk baru yang berbeda dengan produk yang sebelumnya. Jika bisnis ingin bertahan, ya, maka manajemen harus mengidentifikasi peluang dan ancaman yang potensial sifatnya dari lingkungan bisnisnya. Ya, dia harus melihat ancamannya seperti apa, peluangnya seperti apa, ya, harus dipikirkan baik-baik. Sehingga ia akan lebih baik dalam atau bijak dalam mengambil langkah-langkah spesifik yang sekarang akan diambilnya. Sehingga organisasinya itu tidak akan terkejut dengan perkembangan di masa depan ya. Artinya dia udah ada langkah-langkah untuk penyesuaian diri dengan situasi yang ada. Nah, kemudian secara khusus perusahaan juga harus mempertimbangkan satu atau lebih dari tindakan sebagai berikut biasanya ya. Apa itu? Yaitu adalah terdiri dari yang pertama, mengembangkan produk baru untuk dijual di pasar yang ada. Ya, jadi mengembangkan ya produk yang baru ya. Jadi misalnya produk A, otomatis kita harus kembangkan produk B, C, D, dan selanjutnya. Sehingga bisa dijual di pasar yang ada ya, sehingga ada peluang untuk mendapatkan penghasilan dan mempertahankan usaha. Kemudian mengembangkan produk baru untuk pasar baru. Ya. Jadi tentunya yang pertama tadi di pasar yang ada, artinya kita bermain di pasar yang ada. Misalnya kita menjual produk A ya di pasar yang itu. Nah, kita juga bisa mengambil tindakan yaitu membuat produk B tapi di pasar B juga gitu ya. Pasarnya beda ya. Jangan pasar yang lama karena pemainnya sudah beda. Kalau yang online ya nggak mungkin kita jual di pasar yang lama, pasti di pasar yang baru. Konsumennya pasti baru juga ya. Kemudian langkah ketiga adalah kita bisa melakukan pengembangan pasar baru untuk produk yang sudah ada. Itu mungkin juga. Jadi kita mengembangkan produk baru, misalnya kita sudah punya pasar nih dengan barang A, tapi kita bisa buat juga produk baru, barang Z misalnya atau barang X ya. Ini loh, aku punya barang baru ya, ini nih, mungkin bisa dicoba. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk pencarian tindakan alternatif ya sebelum pengambilan keputusan. Nah, sehingga ini adalah masuk di bagian kedua tadi ya, search for alternative course of action. Ya. Pencarian informasi yang kuat. Ini adalah langkah dari planning, dari proses planning ya. Nah, kemudian ada langkah yang berikutnya adalah pilih tindakan alternatif yang sesuai katanya di sini. Ya. Select appropriate course of action. Pilih tindakan yang sesuai. Agar para manajer itu mampu membuat satu keputusan ya dalam pilihan tindakan yang terinformasi, ada datanya yang lengkap ya tentang berbagai alternatif yang harus dikumpulkan gitu, ada data-data pendukung. Misalnya manajer mungkin meminta untuk melihat angka yang diproyeksikan itu pada apa? Pada tingkat pertumbuhan potensial dari kegiatan alternatif yang sedang dipertimbangkan. Dia harus melihat angka-angka itu ya. Kemudian dia juga harus melihat pangsa pasar ya, pangsa pasar yang mungkin dicapai oleh perusahaan. Selain itu juga dia harus melihat adalah tingkat keuntungan yang diproyeksikan untuk setiap alternatif atau aktivitas yang akan dilaksanakan ya. Sehingga dengan demikian alternatif dalam hal ini harus dievaluasi untuk mengidentifikasi tindakan mana yang paling memenuhi tujuan organisasi. Pemilihan alternatif yang paling menguntungkan adalah inti dari keseluruhan proses pengambilan keputusan. Dan penyediaan informasi yang memfasilitasi pilihan ini adalah salah satu fungsi utama akuntansi manajemen. Ya. Di sini kita lihat fungsi dari akuntansi manajemen ya. Jadi
Ini bisa mewakili dari akuntansi manajemen yang saya jelaskan tadi, ya.